ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال في حديث آخر أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يطفلون ولا يتمخطون. Al-Hadits. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-27, malam ganjil, malam Jumat, di mana ini malam yang sangat pas. Pertama dari tahunan, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, Lailatin Mubarakah. Dari segi bulan Ramadan, kemudian dari segi malam Jumu'ah, di mana Jumu'ah ini adalah hari yang sering disebut Sayyidul Ayyam. Jadi Sayyidul Ayyam, jadi itu ada di hari Jumat. Kemudian yang ketiganya ada di malam ganjil, malam 27. Karena tadi hari ke-26 Ramadan, nah pas maghrib berubah menjadi 27. Berarti sekarang malam ganjil 27. Dan di antara ulama-ulama hampir menyorot ke angka 27. Hampir ya, artinya tetap ada, tetapi hikmahnya tetap seluruh 10 hari malam terakhir itu pasti sangat berbeda dengan hari-hari yang lain, wabil khusus malam ganjil. Nah, angka 27 ini memang kalau dilihat banyak yang mereka memfokuskan diri ibadah. Di waktu malamnya mereka iktikaf, di waktu malamnya mereka mabit, di waktu malamnya mereka berzikir, berdoa, istighfar, taubat, kemudian juga bersodakoh, ya. Berikan sodakoh yang terbaik. Kalaulah dulu kita bersodakoh hanya gambar Kapten Patimura saja, yang masih di zaman penjajahan, yang masih memegang pedang. Sekarang berubah saja, karena satu malam saja yang ini ya, berubah karena sekarang sudah zaman kemerdekaan, dan yang layak untuk masuk masjid itu yang berkopiah, yang berpeci hitam. Ada kan gambarnya, ada ya? Paham? Nah, yang berpeci hitam, yang warnanya merah, nah itu tuh layak masuk masjid karena pakai kopiah. Kalau pedang itu tidak boleh ya, pedang tidak boleh masuk masjid. Kalau maupun harus disarungkan pedangnya. Ini jangan di gini. Berarti sebaik-baiknya memang infak yang terbaik ya. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita, kira-kira mampunya sesuai dengan kemampuan. Dan bukan hanya di masjid ya, bukan hanya di masjid, boleh ke pesantren, boleh ke madrasah, boleh ke jalan langsung. Kita langsung menelusuri lorong-lorong kota atau ke perkampungan, kemudian kita melihat fakir miskin, boleh kita santuni. Ada anak yatim, harus kita santuni. Begitu di malam ini ya. Malam ini maka berikan yang terbaik, karena hakikatnya infak di Lailatul Qadar itu terfikirkan ya. Andaikan betul sekarang Lailatul Qadar, ibu bapak ikhwatu iman, hadirin ikhwatu iman, infak misal 50.000, 20.000 atau 2.000, itu sebanding dengan 83 tahun. Jadi tidak ada lagi waktu, karena tahun depan wallahu alam apakah kita masih punya harta ya. Dan zaman sekarang kan mudah sekarang.
keluar rumah tidak bisa, takut karena kemalaman. Di masjid belum bawa. Sekarang kan transfer bisa. Zaman transfer ya, transfer ke tempat-tempat yang memang itu layak untuk kita berikan sedekah, zakat, infak, wakaf kita. Karena sekali lagi tidak ada waktu ya. Tidak ada waktu karena ciri khas mereka yang masuk ciri khas mereka yang melintas sirat seperti sekejap mata atau secepat kilat, itu ciri khasnya itu fastabiqul khairat dalam bidang apapun. Walaupun nanti akan ditanya ya tentang umur, tentang ilmu, tentang amal dan tentang badan. Tetap akan ditanya. Kita sekarang berilmu ya. Sampai di mana ilmu kita? Apakah sudah kita amalkan? Atau yang kedua kita punya harta, sampai di mana kita keluarkan? Dan dua-duanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang terbaik ya menurut Nabi itu, yang terbaik ya dia ilmuwan, dia juga hartawan. Itu ilmuwan dan hartawan. Yang Nabi menjelaskan itu disebut dalam riwayat Ahmad afdolul manazil, manzilah manusia yang terbaik gitu. Ilmuwan dan hartawan. Tapi sulit ya. Sulit untuk kita menemukan orang yang dia kaya raya dan ilmu agamanya luas. Itu jarang. Jarang sekali ya. Sangat jarang itu. Dia orangnya kaya, ilmunya luas. Misal dia hafiz misalnya. Dia hafiz, dia banyak perusahaan di mana-mana gitu. Itu jarang sih, jarang. Makanya harus ada kombinasi ya, sinergi, harus ada sinergi antara orang yang berilmu. Nanti ketika bersinergi dengan orang yang berharta, ilmu dia akan menghabiskan waktunya untuk ilmu, harta dia akan kombinasikan dengan ilmu ini. Nah, ini kolaborasi namanya, kombinasi ya, akselerasi atau si-sian gitu. Yang penting itu ada kerjasama. Orang yang punya harta siap memfasilitasi orang berilmu ini. Orang berilmu pun akan memberikan hakikat ilmu sebenarnya kepada orang berharta. Itu harus sinergi ya. Harus sinergi. Karena mau tidak mau di kita itu harus saling sinergi satu sama lainnya, sehingga nanti akan mendapatkan kekuatan Islam yang maha dahsyat, maha yang luar biasa. Makanya orang yang berilmu fokus ilmu. Fokus ilmu, jangan terganggu ini dan sebagainya. Fokus ilmu, nanti satu waktu akan muncul keilmuan kita sebenarnya yang bisa menerangi umat. Orang yang fokus di harta, fokus harta. Karena ini akan mengantarkan ke jannah ini ya. Orang yang punya harta fokus hartanya. Kalau orang-orang yang misal pebisnis luar biasa, ya memang untuk iktikaf sulit. Karena 10 hari itu berat. Bagaimana caranya? Orang yang punya harta ya sebaiknya memfasilitasi mereka-mereka yang belum bisa memaksimalkan dalam bidang harta. Itu kan sinergi. Sinergi. Makanya betul infak itu sesungguhnya bukan besar kecil yang tadi ya. Kekuatan iman. Seorang yang infak hanya 2.000 rupiah tapi hanya punya 2.000 saja di hari itu, di malam ini, yaitu 100% infaknya. Dia tidak punya apapun. Hanya punya 2.000 atau 20.000, itu yang terbaik 100%. Dan besoknya tidak tahu apakah dapat lagi rezeki tidak 2.000. Wah, itu 100% yang itu. Jadi jangan dianggap kecil atau besar. Dari awal sudah Allah Maha melihat. Tetapi ketika ada orang yang infak 100.000 tapi ternyata di rumahnya ratusan juta, berapa persennya itu? Bahkan miliar di rumahnya atau di banknya itu, dia infak 1 juta 2 juta, itu hanya 0 sekian persen gitu. Makanya bukan lihat wah ini besar nih, bukan. Dari segi dia kemampuan saat itu punya berapa. Karena ini ciri orang-orang yang tadi wasari'u ila magfirah wasari'u ila jannah fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang-orang berlomba-lomba. Di antaranya kan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, di waktu senang dan di waktu sempit. Oleh sebab itulah kita perhatikan ya dari jadi harus cerdas gitu. Dari sekarang ini malam ganjil. Karena ada fadilah-fadilah yang
dilihat ini keutamaan ini itu kan ada keutamaannya. Kalau keutamaan Lailatul Qadar sudah jelas. Kalau keutamaan malam ganjil sudah jelas. Khairun min alfi syahr. Tuh yang di grup Mata Baitur Rahman, mudah-mudahan mendengar hari ini saya jawab karena off di grup saya off. Kan ramai geningan ditinggal ramai aja ditinggalkan deh gitu. Ditinggalkan rame itu, ada yang bertanya ini, ada yang nge-share ini ituan gitu. Harusnya ya tidak harus sharean gitu. Tapi bisa jadi ilmu bahwa ada pernah meng-share tentang fadilah dari mulai 1 Ramadan, 2 Ramadan, 30 Ramadan. Itu sudah kelihatan baunya. Itu teh bau doib. Bau doib sudah keangse gitu. Ah, mah doib, teu kudu ditanya mana dalilnya, tidak usah. Karena nanti orang yang sudah terbiasa itu kadang-kadang tidak harus meneliti. Ini akan ada rasa baunya, bau doi, bahkan palsu. Orang yang sering jualan jeruk, mana yang manis, mana yang masam, itu sudah tahu. Kenapa? Karena setiap hari kan, setiap hari. Orang yang jualan emas, antara emas murni atau emas palsu, itu sudah tahu dengan bentuk hanya dilihat saja sudah tahu. Makanya ketika melihat ada yang seperti share itu bagaimana hukumnya, itu sudah jelas itu doifnya. Apalagi kalau disebutkan nama kitab Ad-Duror Ad-Duror Nasihin, Duror Nasihin, itu kan hadis-hadis doif. Dimunculkan tujuannya agar umat Islam semangat setiap hari di bulan Ramadan. Nah, dimunculkan hari pertama ini fadilahnya, hari kedua Ramadan ini fadilahnya, sampai hari ke-30 Ramadan. Tapi itu kan jelas-jelas dhaif. Berbeda yang ini. Makanya bab fadilah itu kalau bisa ambil yang sahih, biar semakin yakin ini sabda Nabi, ini ayat Quran. Kenapa? Karena khairun min alfi syahr. Biar bagaimanapun juga. Maka hitung dari tadi ya, dari mulai maghrib, barusan isya, kemudian nanti subuh, itu maksimalkan yang itu. Kemudian sebentar lagi kita akan sholat tarawih, itu kan maksimalkan. Kalau kita taklim 1 jam, takdir Allah ini adalah Lailatul Qadar 83 tahun, 4 bulan atau 6 bulan lebihnya. Jadi selama 83 tahun kita sama taklim seperti ini. Makanya andai kita bertemu Lailatul Qadar selama 10 tahun, 10 kali 830 tahun Pak Bu. Kalah umat Nabi Adam, kalah umat Nabi Nuh. Mereka lama hidupnya di dunia tapi amalnya sedikit. Kalau kita hidupnya sebentar hanya 60-70 tahun tapi amalnya menggunung. Maka harus berpikir cerdas ya di ajaran Islam itu. Kira-kira apa? Oh, saya tidak bisa infak. Ya, jangan infak kalau tidak bisa. Bagaimana caranya? Zikir, doakan gitu. Doakan mereka-mereka yang punya harta agar mereka diberikan keleluasaan untuk memberikan kelebihannya kepada yang membutuhkan. Atau kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu tidak ada yang tahu ya. Takdir antara kita, saya dengan ikhwatu iman tidak ada yang tahu takdir. Tapi yang jelas rizki sudah diatur. Ada tidak orang yang diam saja efeknya rizkina aya teh. Contohnya naon? Ngagoler eta mah. Teu ka mana-mana tapi rizkina aya. Ada tidak? Contohnya siapa? Orang yang sedang terbaring sakit, ngagoler weh, aya nu ngalongok mere buah-buahan, itu rezekinya, masya Allah ya. Jadi ketika dia terbaring di rumah atau di rumah sakit, ada yang melayat, itu rezekinya dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihantarkan baik untuk dia atau nanti untuk orang yang ada di sampingnya. Yang jelas rezeki itu memang begitu. Jadi gaib ya rezeki itu. Tetapi karena itu gaib ya kita diperintah untuk menggapai harta itu, rezeki itu dengan halalan thayyiban. Kenapa?
Karena dua yang ditanya, min aina iktasabahu, dari mana didapatkan harta itu. Yang kedua, fima anfaqahu, kemana diinfakannya. Berarti jangan dulu melihat infak, lihat dulu ini didapatkan dari mana. Kalau kita mendapatkan wasilah rizki dari yang halalan thayyiban, mudah untuk sedekah teh. Mau berpikir 2 kali 1000 kali. Tapi kalau harta kita didapatkan dari barang yang haram atau minimal dari yang syubhat, meragukan, sulit untuk kita infak. Dari mana yang syubhat? Ya, syubhat itu kita kerja mendapatkan gaji. Satu waktu kita tidak kerja tapi gaji dapat, itu kan syubhat. Atau kita kerja tapi tidak maksimal kerjanya, itu bisa jadi diragukan. Bisa diragukan, atau banyak lah, atau yang haram itu sudah jelas kalau yang haram ya. Nah, oleh sebab itulah memang hadirin wa iman, amal-amal dunia ini yang kita lakukan, baik ibadah secara umum atau ibadah mahdhah, baik ilmu atau harta, itu menjadi salah satu jalan kita untuk masuk ke surga. Maka hari ini di pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir di kajian ini, pertemuan terakhir di kajian Minhaj Qasidin. Besok kita masuk ke Minhaj Abidin. Besok 2 hari ya. Karena Minhaj Abidin juga kalau ditelaah memang panjang, ada 7 jalan yang terjal. Setiap jalan terjal harus dipahami dulu, tapi kita coba ringkaskan ya dari mukadimahnya. Jadi Minhajul Qasidin kita tamatkan hari ini ya. Dari mulai kemarin itu sakaratul maut, masuk ke alam kubur, nanti ada tiupan sangkakala. Setelah itu ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka. Neraka kemarin hanya dibahas secara global. Ada kitab yang khusus bahas itu, nar ya. Itu panjang lebar itu mungkin butuh berapa pertemuan gitu ya kalau untuk membahas tentang nar. Karena harus dilihat nar itu kan jenisnya ada ini pintunya, kemudian siapa saja yang mengisi di neraka yang namanya neraka tertentu. Contohnya kalau orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian harta, itu masuk ke neraka apa? Sakor. Masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami selama di dunia tara daek salat. Jadi tara daek salat itu disiapkan ku Allah. Kayaknya tong salempang tong hariu moal digabungkeun. Dimasukkannya ke neraka sakor. Walam nakunut imul miskin, tidak memberikan orang-orang miskin. Makanya itu adalah tempat sakor. Belum lazo, belum hutomah, belum jahannam. Kemarin jahannam saja ya. Itu satu waktu lah kita bahas itu. Atau kalau Allah memberikan umur, nah setiap Ramadan kita akan fokus, tapi mungkin ganti kitab ya. Temanya sama, tapi kitabnya beda. Biar nanti kita paham ternyata ilmu tentang alam-alam akhir itu memang banyak di kitab-kitab para ulama terdahulu. Nah itu tentang an-nar. Sekarang sifatil jannah, sifat surga. Tafadhol. 780. Qala musannifu rahimahu ta'ala, nafa'ani Allah wa iyyakum bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi dzikri sifatil jannati, nas'alullahal azima min fadlihi an yudkhilana iyyaha. Nah, ini doa ya. Doa dari penulis fasal tentang penyebutan sifat surga. Jadi sifat surga, bagaimana keadaan surga. Kalau ingin fokus di bab surga, ada satu kitab, nama kitabnya apa namanya? Karya Ibnu Qayyim tuh. Apa namanya? Yang diterjemahkan Tamasya ke Surga. Apa namanya? Subhanallah. Kitab itu tentang surga, semuanya surga itu, tidak disebut neraka.
Nanti ada akhirnya ila biladil afrah itu. Ila biladil afrah. Apa namanya ya? Itu khusus membahas tentang jannah. Tebal ya, 1 jilid tentang bagaimana perjalanan ruh menuju surga. Perjalanan ruh itu nanti ke surga bagaimana. Itu kitab yang bagus luar biasa tentang perjalanan surga. Jadi kalau ingin mendalam di situ. Kalau ini kan hanya ringkasannya saja. Nas'alullaha al-azima min fadlihi ayyudkhilana. Bacanya gitu ya, bukan yadkhulu, yudkhilana. Ada di Al-Maidah kan? Ada. Wa natma'u ayyudkhilana Rabbuna ma'al qaumis solihin. Al-Maidah itu ya. Wa natma'u ayyudkhilana, dan kami tamak ayyudkhilana Rabbuna, agar Rabb kami memasukkan kami ma'al qaumis solihin, bersama orang-orang yang solih. Hanya keinginan saja. Lihat, Allah menegaskan fa'athabahumullahu bima qalu, maka Allah akan berikan sawab, pahala, bima qalu, terhadap apa yang mereka ucapkan saja. Kan mereka hanya berdoa. Mereka itu hanya berdoa gitu. Ya Allah, masukkan kami bersama kaum yang soleh. Berarti kan dia itu ingin bersama orang-orang soleh, dan dia mengatakan itu saja. Tapi lihat janji Allah Subhanahu wa taala, fa'athabahumullahu alaihim, dengan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam surga hanya dikarenakan bima qalu. Fa'athabahumullahu bima qalu, terhadap apa yang mereka ucapkan. Mengucapkannya doa tadi saja. Semoga saja Allah memasukkan kami ke dalam semoga saja Allah memasukkan kami bersama kaum yang soleh. Yudkhilana Rabbuna. Ini juga sama ya. Ayyudkhilana, jangan yadkhulu. Ayyudkhilana iyyaha, bisa memasukkan kami iyyaha ke surga. Iyyaha itu domir nasbin munfasil. Damir nasbin munfasil. Santri hafal ya damir nasbin munfasil? Tos hafalnya, tos karena tasrif izi kan. Sudah jauh kalau itu tasrif izi mah udah levelnya bagus ya. Ini baru domir iyaha, dari iyahu ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha. Iyaha hanya kepadanya. Jadi itu sebagai domir nasbin munfasil. Domir yang sebagai nasob tapi dia munfasil, terpisah dengan fi'il yudkhilana. Ya baik, kita lihat di bawah, ini rada panjang ini ya. Langsung ke halaman 781. Saya baca natahan wafis sahihain. Kalau yang ini sedikit saya jelaskan keadaan surga itu bagaimana bangunannya. Labinah itu apa ini? Bawah teh. Tehal teh. Lantainya min dahabin, dari emas. Labinatun min dahabin, lantainya dari emas. Labinatun min fiddah, halaman yang tadi ya di bawahnya, saya ringkas saja. Lantainya dari perak. Ada tidak lantai dari emas? Rumah kita di sini. Kan hese, kalau ingin lantai dari emas, di mana juga emas mah disimpan di atas. Kalau di surga justru lantainya emas, lantainya perak. Masya Allah ya. Milatuha, milat itu apa? Madatul binal lati tud'u bainal ahjar. Materi bangunan yang disimpan di antara bebatuan, berarti naon? Semen sebenarnya. Al-miskul azfar, minyak wangi. Azfar yang thayyibur raihah, yang sangat semerbak harum mewangi. Jadi tumpukan-tumpukan batunya hasbauha lu'lu wal yakut, intan, berlian, permata, intinya begitu ya. Masya Allah. Tanahnya bagaimana? Turabuha ja'faron. Apa ja'faron? Ja'faron
nama minyak wangi kan, turobnya. Jadi turobnya itu turob teh apa? Tanahnya sama mewangi. Orang kan bau tanah kan beda ya. Tanah kita cium itu seperti bau tanah. Kalau nanti ja'faron. Kemudian man yadkhuluha, orang yang masuk ke dalam surga itu yan'amu, akan mendapatkan nikmatan, wala ya'basu, tidak akan mendapatkan ke penderitaan, ba'as, yakhludu, kekal, la yamutu, tidak mati, la tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan pernah lusuh, lapuk atau belel. Kan orang mah dipakai satu hari saja kan belelnya, nyebelnya bau ini. Nanti di surga masya Allah tidak ada. Dan mual aya kamar mandi, mual aya kamar mandi ya tuh. Kenapa? Kan tidak ada buang air besar dan buang air kecil nanti di surga. Tidak ada. Kenapa? Ada yang tahu? Teu aya nu namina miceun di surga. Atuh meureun kotor suga teh kudu mieun sepiteng. Atau kumaha, tidak ada hari ini saja kita kotor ya, najis, tapi kita kan ada toharoh, di Islam diajarkan itu. Di surga tidak ada, karena apa yang dimakan langsung jadi energi. Makanan minuman surga itu semuanya menjadi energi, tidak ada yang jadi ampas. Makanya kalau kita lihat dari segi kesehatan, makanan minuman surga itulah makanan minuman terbaik di dunia. Kecuali homer saja. Homer itu memang haram ya. Tuh, homer. Yang lain itu terbaik. Ada homer, ada air, ada susu, ada madu. Itu kan anhar. Sungai-sungainya berarti yang tiga ini kita gunakan. Air, susu, madu. Itu maksimalkan di kehidupan kita. Ini yang terbaik. Kan bukankah madu menjadi energi instan? Bukankah susu ketika diminum itu jadi energi, ampasnya sangat sedikit? Yang terakhir air, min ghairi asin. Jadi air yang lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah rasa baunya, itu air. Air yang ada di kita, coba saja air dalam kemasan itu, simpan 2 bulan, pasti bau. Berinteraksi dengan plastiknya itu, bau itu. Tapi kalau di surga, masya Allah. Ya, yang keempat, yang khomer itu tidak boleh ya. Tapi bedanya min khomrin ladzatil lisyaribin, dari khomer yang lezat bagi yang minumnya. Beda dengan khomer di kita. Nauzubillah ya. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, dia pernah mengkonsumsi khomer dan dia tidak bertobat, oleh Allah tidak akan diberikan khomer nanti. Makanya kalau bertobat insya Allah diberikan lagi. Tapi kalaulah dia tidak mau bertobat kemudian meninggal, maka tidak diberikan minuman sungai-sungai khamr di saat itu. Jadi mun hayang minum khamr mah engke we di surga gitu. Jangan tergiur dengan yang ada di sini. Wala yafna syababuhu, dan masa mudanya tidak akan fana. Jadi mual kolot-kolot gitu. Makanya Nabi kan ketika didatangi seorang nenek-nenek, Nabi, apakah saya masuk surga? Cek Nabi, moal ini mah moal asup surga. Tapi langsung akhirnya menangis ya nenek tersebut. Ini mizah Nabi ya, canda Nabi. Nabi juga kadang bercanda. Jangan diibaratkan Nabi itu garing ya. Satu waktu Nabi bercanda, canda Nabi itu diabadikan juga ya, dalam hadis, dalam sirah itu diabadikan. Nah, ketika disebutkan itu nenek tersebut langsung menangis keluar dari majlis Nabi, tapi Nabi langsung memerintahkan, beritahu kepada ibu tersebut nanti di surga tidak ada usia yang tua. Akhirnya senang deh. Dan memang iya betul. Ketika nenek itu mengatakan abdi lebet surga ente gitu. Ente itu maksudnya usia tua. Jadi orang yang sudah tua hari ini berbahagialah nanti di akhirat, akan dimudahkan kembali. Kemudian yang remaja meninggal dunia akan dijadikan lagi seusia itu. Karena ya begitulah Allah akan meratakan
seluruh yang ada kehidupan kita di bumi ini, termasuk kemarin kita jelaskan postur tubuh kita itu sebanding dengan postur tubuh Nabi Adam alaihissalam. Jadi usia muda itu tidak akan pernah ini. Maka Masya Allah, sampai kapan ini? Kita di surga sampai kapan? Khalidina fiha, kekal selamanya. Udah, karena dua kelompok antara yang ada di surga dan neraka itu hasil jerih payah selama di dunia ini. Dan adilnya Allah, nanti Allah berikan itu. Sampai kapan? Sampai Allah saja. Tidak ada nanti mati semuanya, tidak disebutkan. Kita akan menikmati seluruh kehidupan yang ada di alam dunia, di alam akhirat itu, seluruhnya itu. Apakah ada kebosanan? Oleh Allah dicabut. Apakah ada rasa cemburu? Oleh Allah cabut. Jadi semuanya dicabut, sifat-sifat yang tidak baik itu nanti di surga itu, sehingga kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, yang begini-begini ya, di antara kelompok manusia, kembali ke bahasan kemarin, ada yang menolaknya. Orang ateis, komunis, PKI di kita itu, mereka menolak. Kemudian orang yang Yahudi dan Nasrani, mereka itu meyakini surga neraka milik mereka. Lan tamassana nar illa ayyama ma'dudah, la yadkhulul jannah illa man kana hudan au nasarnya. Begitu mereka itu diklaim seperti mereka. Nah, itu ya. Baik. Langsung ke halaman 781 fi sahihain. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla qala a'adtu li'ibadiyas salihina ma la a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basharin. Nah, jadi Allah berfirman. Berarti hadis apa ini? Qudsi yang ini ya. Bukan Quran, ini tetap hadis tapi namanya Qudsi. Karena ada kata innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Allah berfirman di dalam hadis. A'dadtu, aku telah mempersiapkan li'ibadiyas sholihin, bagi hamba-hambaku yang solih. Jadi dari sejak dunia ini kembali ke yang tadi ya, jadilah orang-orang yang solih, jangan tolih. Karena banyak yang tolih di dunia ini. Orang-orang yang solih itu qalil, sedikit. Maka kita jangan pernah merasa dikucilkan, walaupun dalam kenyataan mungkin dikucilkan oleh masyarakat. Karena memang begitu ya. Masyarakat itu memang secara umumnya itu tidak bisa atau mungkin sulit untuk diajak menjadi orang soleh. Tapi orang-orang soleh sedikit. Pak Bu, coba pikirkan ya, kita kilas balik ke belakang. Masjid seperti ini dulu, siapa orang-orang yang memakmurkan Masjid Baitur Rahman? Kita berpikirnya real itu nyata gitu, bukan dongengan atau bukan hanya dari yang lain. Kita bayangkan, jangan disebutkan orangnya, kita bayangkan siapa yang mulai merintis, membangun dan sebagainya, memakmurkan lah. Siapa yang sering memakmurkan masjid, yang rajin azan, yang rajin imam, yang rajin makmum, siapa? Si anu kan terbayang ya. Habis generasi itu, habis kan sekarang. Sok emutan habis teh. Habisnya meninggal semuanya. Rahimahullahu taala. Semuanya habis oleh Allah diwafatkan. Kecuali yang satu ada kan ya, satu masih sekarang. Tapi kan beliau hijrah keluar. Hijrah ke Tanjung Sari. Nah, itu yang laki-lakinya maksudnya ya. Semuanya habis oleh Allah diwafatkan. Nah, sekarang generasi baru akhirnya ini. Generasi baru. Coba bayangkan siapa saja yang memakmurkan Baitur Rahman.
Dan saya yakin Pak Bu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun lah ambilnya, 50 tahun ke depan kita semuanya habis. Kita semuanya habis. Jika kita hadir di sini, ini adalah karena barokah orang-orang yang dulu itu mengkader kita kan ya. Di kader kita itu alhamdulillah kita akhirnya bisa berjamaah di masjid. Dan memang standarnya jamaah dulu itu, sholat dulu standar nama. Kalau tolab ilmu agak berat kan? Kadang tolab itu sok memilihnya, tolab ilmu teh ya di mana? Oh iya di Persis, di mana? Di NU, di mana? Muhammadiyah, di mana? Salafi kan gitu sekarang mah. Kadang melihat dulu kalau bab ilmu mah. Tapi kalau sholat kan semuanya milik Allah. Sholat berjamaah karena mendengar panggilan azan. Tapi sok sekarang, zaman sekarang hari ini siapa saja, jangan disebut, siapa saja yang memakmurkan Masjid Baitur Rahman. Oh si anu dipikir-pikir ya ngan sakieu-kieuna ngan 2 gulutuk, 3 gulutuk gitu ya. Maksud gulutuk teh ngagulutuk. Tidak banyak kan ya? Tidak banyak. Menunjukkan apa? Ya ingin jadi saleh itu tidak mudah. Yang terbaik itu adalah meneruskan perjuangan orang-orang tua gitu. Orang-orang tua yang dulu pernah memakmurkan Masjid Baitur Rahman, generasi anak cucunya harus neruskan. Neruskan apa? Neruskan perjuangan mereka-mereka yang sudah meninggal duluan gitu. Dan itu harus terfikir ya. Hari ini terfikirkan generasi anaknya itu, keturunannya gitu, anak atau cucunya. Karena mau tidak mau, masya Allah kita harus berpikir sampai ke sana ya. Ngeri Pak Bu, andaikan satu waktu 20 tahun lah. Itu juga kalau kesampaian. 20 tahun ke depan, wallahu alam kita di sini gitu ya. Wallahu alam, tidak ada yang tahu gitu. Kalau 50 tahun pasti semuanya hancur, sudah meninggal semuanya. 50 tahun teh. Karena ayeuna usia seberapa ini? 15 tambah 50. Geus make itek. Ini remaja di sini 15 tahun tambah 50 63, apalagi kita yang sudah lebih gitu maksudnya. Nah, generasi-generasi begitu kan seperti itu. Makanya estafeta perjuangan harus diteruskan. Teruskan saja gitu. Dan mungkin diteruskan bukan oleh anak kita, mungkin saja diteruskan oleh anak didik kita. Jadi melihatnya memang kadang-kadang tidak dengan anak sendiri. Nanti bisa dengan anak didik atau mungkin dari orang luar gitu. Orang luar datang ke kita kemudian terus memakmurkan, kan itu qadarullah gitu. Dan saya yakin itu adalah doa orang tua, Pak Bu. Orang tua kita yang tadi yang sudah meninggal itu yakin ada doa mereka yang terselip di sepertiga malamnya menginginkan masjid itu begini-begini, dan itu masya Allah. Hari ini mereka akan wa wasi' madkhalahu ya. Nan wa wasi' madkhalahu teh dilapangkan alam kuburnya, lapang, banyak kenikmatan-kenikmatan surga. Kenapa? Ini makmur hari ini, maka bahagia ya. Kadang saya suka cemburu juga Pak Bu, lihat orang yang infak golosor, itu cemburunya luar biasa. Kenapa? Mereka sudah menanam saham, tanamkan saham di Baitur Rahman, yang menginfakkan apa itu? Pesantren kan itu ya, yang membangun kan ada orang-orangnya. Masya Allah, itu kan harus berpikir ke sana. Teruskan oleh kita. Dan kita mau tidak lama tuh. Tidak bisa oleh kita, oleh anak kita. Tidak bisa oleh anak kita, cucu kita. Gitu mikirnya ya. Mikirnya harus seperti itu. Yang itu nanti ada takdir, harus diingat. Ada takdir Allah yang harus kita syukuri. Memang saya tidak bisa, tapi saya akan didik anak orang ini. Dididik, dipesantrenkan jadi ulama. Dan itu jadi barokah. Makanya sekarang ya, mulai sekarang mumpung Lailatul Qadar, camkan atau panjatkan permohonan kita langsung kepada Allah. Untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat, bangsa dan negara. Itu mohonkan kepada Allah. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting apa? Agar kita wala tamutunna illa wa antum. Nah itu tong hayang itu hayang ya hungkulnya harus ada. Kalau nanti meninggal dicabut malakul maut, kita berada dalam kenikmatan. Nikmat apa? Berada dalam keislaman, husnul
khatimah, atau yang tadi itu ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis solihin, memasukkan kami bersama orang-orang yang soleh. Kan orang teh hayang soleh. Da urang mun maot teh hayang didoakeun atuh. Cok mun urang maot kan hayang didoakeun. Kusaha didoakeun orang-orang soleh. Atau hayang pesihan karangan bunga, Bu. Urang maot karangan bunga di mana-mana baring tara sarolat, tara nyolatan gitu. Kan nauzubillah ya. Dan itu tergantung selama ini kita berinteraksi dengan siapa. Kalau dengan jamaah, maka biasakan ya Pak Bu, biasakan di masjid. Kalau sholat biasakan di masjid, nanti akan merasa ketika kita meninggal akan mereka kehilangan dan siap untuk ikhlas sholat, ikhlas menyolati kita ketika kita berada di pusara atau di tempat kita tergeletak di situ, disolati oleh saudara-saudara kita. 40 saja orang yang tidak musyrik, orang yang bertauhid kepada Allah, itu jadi syafaat mereka itu. Cukuplah 40 orang yang tidak musyrik, yang bertauhid. Makanya penting di jamiah itu ya. Penting di jamiah itu. Karena ada bedanya biar bagian amut juga. Kalau jamiah itu kan langsung yang di-share di grup-grup. Innalillahi prog kadiavannya, masya Allah. Kalau kita meninggal di sini, kalau meninggal di sana, prog mereka ke sana. Karena ada kekuatan jam'iyah, kekuatan ukhuwah. Maka mulai dari sekarang ya, maksimalkan, karena surga itu sudah sedang menanti nih. Surga itu sedang menanti. Dan surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at. Tidak pernah mata memandangnya. Jadi mata kita belum pernah memandang keadaan surga itu. Maka tadi saya sebutkan dia dah teu kabayang, maunya teh halna dina emas, tanahna semerbak wangi dan sebagainya, dah atuh teu kabayang. Karena mala ainun ra'at, tidak pernah mata ini melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua ini, wala uzunun sami'at, tidak pernah telinga ini mendengar keindahan surga. Kan hese berarti kan? Kalau saya sebutkan nih biar terbayang ya, biar terbayang. Bayangkan langsung. Apel. Kabayang Pak Bu? Kabayang. Kabayang. Naon margina ada kata apel dan terbayang oh ini nama buah. Ya, nama buah. Kemudian kalau saya sebutkan lagi kuda, terbayang? Terbayang. Kenapa? Pernah dilihat. Kuda Nil terbayang? Beda kuda dengan kuda Nil? Beda karena terbayang atau pernah melihat ke kebun binatang. Kalaupun tidak pernah melihat, pernah mendengar. Sedangkan surga tidak bisa terbayang biar bagaimanapun juga. Tadi kita bacakan itu mata tadi lewatnya gitu maksudnya. Enggak ada tekabayang gitu. Kumaha itu surga seluas langit dan bumi. Bumi wae can ka sorang bumi yang kita ini, bumi globe, bumi ini. Cing ai Bapak Ibu paling tebih ka mana? Paling tebih sok teh ayeuna sebatkeun. Ka mananya Ustaz? Oh paling ka mananya jadi gitu hese. Lamun di Indonesia di mana tadi Indonesia heula? Paling ge ka Pangandaran ka dituna ka Pelabuhan Ratu paling tebihna ka mana? Eta teh ka ditu kan hanya itu saja. Sedangkan bumi tadi, sedangkan surga seluas langit dan tutup kabayang. Maka mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Termasuk yang dibayangkan tadi wala khotorun ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbayang, khotor itu terlintas, khatir. Di kajian Tazkiyatun Nafs kan pernah kita jelaskan ada sanih, ada khotir, ada iradah, ada azam, ada amal, ada akhlak nanti terakhir. Khotir itu lintasan. Wala khotoro, tidak ada yang terlintas ala qalbi bashar, di kolbu manusia tidak pernah terlintas, teka bayang kumaha surga teh. Atuh kumaha mun kitu? Nah, ku Allah didekatkan. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun. Masalu perumpamaan. Berarti kan hese perumpamaan teh. Hese diumpamakeun teh hese, disigakeun gitu. Disigakeun teh sesuatu yang sulit dicerna
tapi diumpamakan biar tercerna oleh akal kita perumpamaan itu. Nah, surga juga gitu, ada sungai-sungai mengalir, ada makanan, ada minuman dan lain sebagainya. Bahkan di bawah lihat, likulli wahidin minhum zaujatan, tuh kan. Riwayat yang lain, likulli wahidin minhum, bagi setiap seorang di antara mereka zaujatan, ada 2 pasangan. Kebayang Pak, cing pasangan bapak rek dikamanakeun. Nanti kita akan dihadirkan 2 pasangan kiri kanan berarti. Setiap orang itu akan ada kiri kanan dia pasangan, bidadari itu. Cing pasangan bapak rek kamanakeun kayak di ditu. Ini teh menggambarkan kebutuhan kita itu memang ada ke sini. Kebutuhan kita ada ke sini. Nanti kajian panjang lebar ya. Hubungan antara hurun ain, azwaj di surga dengan azwaj di dunia. Rabbana hablana min azwajina. Azwaj di situ kan di dunia. Sedangkan nanti lahum fiha azwajum mutahharah. Ada nanti pasangan kita nanti di surga. Azwaj ini dengan azwaj itu nanti akan lebih dahsyat mana. Nah, itu kajian khusus kayak para murabiyah. Mah enggal nikah. Siap para murabiyah jam 12-nya. Itu memang ada bedanya. Perbedaannya di mana? Justru yang akan terkesan namun bahasa-bahasa romantisme membuat bidadari surga pun cemburu cenah. Tapi da moal kitu eta teh. Moal cemburu kadenya. Eta mah di romantisme biasa di dunia mah di kitu-kitu. Tetapi bahasa tadi membuat bidadari surga cemburu itu dikarenakan pasangan di dunia bisa parat natrat nepi ka akhirat. Tong dugikeun ka paket rok itu salah eta teh. Paket rok itu kan nepikan ke di dunia, harus parat ke akhirat, harus nanti dua-duanya masuk surga. Tong siga Abu Lahab, dua-duanya masuk neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Di mana? Di neraka itu teh. Nauzubillah. Maka pasangannya bawanya ke sana, bawa ke sana. Untuk apa? Untuk membuat tadi bidadari cemburu. Tapi kade itu bahasa yang tidak tepat sebetulnya ya. Maunya cemburu, ayo itu cemburu, hilang cemburunya itu. Hanya dibahasakanlah pemikiran manusia saja, itu dibahasakan seperti itu. Berarti Pak, kesimpulannya maksimalkan pasangan di dunia sampai nanti parat ke akhirat, itu semuanya akan terkalahkan. Makanya nanti ada satu ayat surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman dengan keluarganya nanti akan kami pertemukan dengan keimanan. Bapaknya Masya Allah soleh na luar biasa, anaknya can soleh, ku Allah bakal diangkat, dipertemukan nantinya. Kenapa? Barokah bapak ibu yang soleh soleha bisa mengangkat derajat anak. Nanti oleh Ibnu Katsir jelaskan, nanti anak yang soleh justru akan mengangkat derajat ibu bapaknya. Jadi kesolehan seseorang bisa mengangkat derajat di keluarga. Dan alhaqna bihim, kami pertemukan mereka di surga. Di mana? Satu level. Dan kita beda levelnya. Ibu bapaknya level A, anaknya masih di dia kene. Tah, nanti ketika berasa ini sama-sama menjaga keimanan, Allah akan pertemukan nantinya. Kenapa? Rahman Allah. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Hayang soleh siga itu, tapi tetiasa ngudag teh, tapi aya keinginan. Tapi nanti kalau orang kafir itu tidak bisa, ya. Anaknya kafir tidak bisa. Seperti Kan'an. Seperti Kan'an tidak bisa gabung. Seperti Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, itu tidak bisa digabungkan karena levelnya beda. Kafir itu di nar, mukmin itu di jannah. Makanya pertahankannya, biar bagaimanapun bergelimang dosa tetap maksimalkan untuk berzikir gitu ya. Nanti biar nanti Allah berikan hidayah. Teruskan.
Satu lagi ya, sampai 8:30. Wa fihi ma aydan min hadithihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri. Wah, itu awwalu zumratin. Yang pertama kali zumaratin rombongan. Rombongan yang pertama kali yang akan masuk surga itu bagaikan bulan. Bagaikan bentuk bulan Lailatul Badr. Lailatul Badri maksudnya bulan purnama Lailatul Badar. Artinya apa? Bagaikan bulan purnama gitu. Maksudnya apa? Nanti yang awal masuk surga itu gitu. Menunjukkan cerah. Wajah-wajahnya, badan-badannya cerahnya luar biasa. Itu rombongan, ingat, rombongan. Masya Allah, rombongan masuk surga ya. Tapi tertahan dulu ya. Mau masuk surga karena masih tertutup. Kenapa? Nabi belum sampai situ. Bertahan dulu, nanti Nabi masuk ke situ. Wa futihat abwabuha, dibukakanlah pintu-pintu surga. Ada itu kebahagiaan orang-orang yang soleh. Jadi so kita mikir hari ini bukan mikir dunia, capek lah mikiran dunia mah. Kan masalah rezeki, masalah ajal, masalah kehidupan, bahagia celaka kita, semuanya sudah diatur itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita barokahkan dalam kehidupan. Rezeki mesti halalan thayyiban, ajal mesti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amal, nah ini perbaiki amal. Bahagia celaka, kalau bahagia syukur, kalau celaka sabar. Itu saja. Sederhana sebetulnya. Tinggal kita mikir yang begini. Masuk surga berbondong-bondong. Walaupun masing-masing kan beda level ya. Beda level, anak, bapak, ibu, masing-masing beda level. Tapi kan kalau seiya sekata, seiring sejalan, insya Allah akan masuk surga bersama-sama. Nanti cek Sunda mah sabondoroyot, sarimbit masa, ianya mau sabondoroyot. Jadi ti uyut kene, perebet kehandap berbondong, itu kebahagiaan ya, kebahagiaan. Makanya mulai dari sekarang ya. Mulai sekarang kita maksimalkan. Walaupun misal anak kita belum selevel kita, ya itu sedang proses. Atau kita sebagai anak soleh, tapi bapaknya salah wae misalnya, tetap anak harus soleh kepada orang tua. Nanti akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah ada takdirnya. Bulan purnama ya? Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama'i idha'atan la yabuluna wa la yataghawwatuna. Ini yang saya sebutkan. La yabulun apa? Baul. Tidak kencing. La yataghawwatun ghaid, tidak buang air besar. Ini yang saya maksud. Nanti dulu ini riwayat siapa? Bisi doib kitanya. Cing riwayat saha ya. Wa fihi ma aidon, di luhur sahihaini. Sahihain teh saha? Al-Bukhari dan Muslim. Berarti ini juga riwayat Bukhari Muslim gitu. Sahih. Tidak kencing, tidak buang air besar. Terus wala yatfuluna. Yatfulun apa? Fatala. Tafala. Meludah. Tidak meludah. Ayo urang kan sebal-sebal ludah kan. Ada darah di gigi, di gusi, meludah kan gitu ya. Engke mah moal meludah engke mah ya. Moal meludah. Berikutnya wala yatamakhituna. Mukhtun apa muhtun? Dahak. Tidak meludah, tidak berdahak gitu. Masya Allah. Jadi terbayang ya, seluruh kotoran-kotoran hilang nantinya. Jadi Pak Busok air malah udak surga we itu. Udak di surgaan hasil dari kehidupan kita. Mikirnya mikir surga. Jangan menggunakan emosi ya. Mikirnya surga saja. Ajak kebaikan-kebaikan. Mohon doa, karena yang dikuatkan itu doanya. Karena yang menguatkan seluruh dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mayyahdillah fala mudillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Jadi yang memberikan hidayah ke kita itu hanya Allah.
Termasuk ketika ada yang sesat, tinggal doakan saja agar orang sesat itu diberikan hidayatut taufik. Sederhana sesungguhnya. Jangan banyak pikiran yang bukan-bukan. Tinggal kita husnuzon. Mungkin ini tugas saya gitu saja. Sampai ketika meninggalkan wallahu alam. Kalau lihat belum juga kembali kepada jalan Allah, tapi kalau kita meninggal ternyata bisa taubat kan gitu. Yang penting tugas kita selama di dunia maksimalkan husnuzon kepada Allah. Karena mau tidak mau jangan diribetkan dengan kehidupan dunia yang terlena. Karena nanti kita bahas besok ya, Minhajul Abidin justru di situ. Kunci-kuncinya ada di situ. 2 pertemuan insya Allah tamat ya kitab yang ini nih. 2 pertemuan ya diinstankan. 2 pertemuan tamat dari halaman 1 sampai halaman 2 tamat. Terus di bawahnya juga ada azwajuhum al-hurul ain. Azwaj pasangan mereka itu bidadari. Bahasa hurul ain itu ditelaah lebih dahsyat lagi. Tapi tetap ya itu sebagai kebutuhan kita. Halaman terakhir, halaman ini dianggap dianggap beres ya. Halaman terakhir 782 bukan terakhir. Punten, halaman berikutnya. Lihat saya bacakan 782 wa'lam annallaha ta'ala dzakarani na'imal jannah mabsutun fi mawadi'il Qur'an thumma jam'ahu fi ayatin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan kenikmatan surga terbentang luas pada tempat-tempat yang ada dalam Quran, kemudian Allah mengumpulkan di ayat-ayat tertentu. Lihat di bawah, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ayun, itu ringkasan itu. Dan di dalam surga itu ada jiwa-jiwa yang mempunyai syahwat ke sana, dan juga mata merasa lezat ketika melihat itu keindahan surga. Mata lezat, maksud mata lezat itu mata merasa indah melihat kebahagiaan yang ada dalam surga, dan jiwa pun tashtahi, syahwat, jiwa ada ke sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, khalidina fiha. Udah cukup di sini, mereka kekal di dalam surga. La yabghuna anha hiwala. Tidak mau pindah ya. Maksimalkan semuanya. Tapi lihat paling bawah, wa afdalu, ada ya? Nah, ini garisan stabiloan, ini yang terpenting. Wa afdalu ma yanalu atau ma yunalu fil jannah, dan yang paling utama yang didapatkan nanti di dalam surga apa itu? Bukan makanan, bukan minuman, bukan bidadari, tapi apa? Ru'yatullahi ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Ini yang harus kita mimpikan ya. Mimpikan, ingin melihat Allah dalam keadaan tersenyum. Bertemu dengan Allah dalam keadaan tersenyum. Itu cita-cita kita. Kadang-kadang cita-cita yang naon jadi dokter. Nah, yang wajar adi masih kena level sekolah mah. Cita-cita yang naon? Oh, ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi profesornya, wajar itu kalau sekolah seperti. Tapi kalau yang inti dari ini kan ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan tersenyum. Udah itu mau masya Allah, dahsyat itu ya kehidupan di akhirat karena dengan cita-cita yang mulia ini. Apakah mungkin di bawah tuh? Kalau kalian lihat di bulan purnama, apakah tidak ada awan ketika bulan purnama? Ya, tidak ada awan. Maka Nabi menegaskan, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamah kadzalik. Demikian pula Anda atau kalian akan melihat Allah seperti bulan purnama itu yang tidak ada penghalangnya. Kita melihat Allah begitu gitu. Ya wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi akan melihat Allah itu, kenikmatan yang akhirnya kalah Pak Bu. Makanan, minuman, bidadari itu kalah semuanya dengan melihat Allah. Kapan? Pagi dan petang. Jadi itu harus kita mimpikan itu ya, bukan mimpi ini itu dan sebagainya. Mimpikan diri kita saja berharap itu semua. Kalau di bawah fi dzikri saati rahmatillah, rahmat Allah maha luas ya, maha luas. Nanti di besok ya kita bahas tentang ini. Qul ya ibadiyalladzii asrafu ala anfusihim. Nah, ini nyambung besok.
Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas bergelimang dalam dosa, la taqnutu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena nanti jalan terjal yang ada 7 itu, jalan terjal kedua adalah taubat. Ketika itu kita perlu bertobat. Jangan melihat dosa-dosa kita. Memang dosa itu terlalu banyak, tapi kita melihat rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Bagaimanapun dosa kita menggunung-gunung, tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Walaupun di balik itu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu ada 100 rahmat. 1 di bumi untuk jin, untuk manusia, untuk hewan-hewan, untuk binatang, untuk siapapun, semuanya dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akharatis anwatisina rahmatan yarhamuha biha ibaduhu yaumal qiyamah. 99 kasih sayang Allah nanti saja Allah berikan kepada hambanya di hari kiamat. Rahmat Allah sehingga gitu ibunya ingin memberikan sesuatu kepada bayi, nah itu rahmat Allah. Rahmat Allah, apalagi yang 99 gitu. Masya Allah ya. Kita kadang-kadang merasa ini ya. Terakhir lihat 784. Wa an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan aznaba zanban. Ada seorang dia melakukan dosa. Maka dia berdoa, "Ai Rabbi aznabtu zanban." Aku berdosa, faghfirhu li, ampunilah aku. Maka Allah menegaskan, alima abdi anna lahu rabban, hambaku tahu bahwa dia punya Rabb, yaghfiru dzanba ya'khudhu bihi, maka dia Rabb itu mengampuni dosa, maka faqad ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku. Summa makatha masyaallah, kemudian dia lama lagi, summa aznaba dzanban akhar, kemudian dia melakukan dosa yang lain gitu. Nges dosa, taubat, istighfar, diterima oleh Allah. Dosa lagi, gitu kan? Itu lama, dosa lagi. Maka Allah mengampuni dosanya. Saya ringkaskan saja itu ya. Summa makatha masya Allah. Kemudian dia lama, kemudian dia summa aznaba dzanban akhar, melakukan dosa lagi. Dan dia memohon ampun kepada Allah, maka kata Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba ushhidukum, kata Allah nih, firman Allah, ushhidukum, aku bersaksi kepada kalian, sabda firman Allah, anni qad ghafartu li ibadi, aku ampuni dosa-dosa hambaku. Maka tidak ada istilah taubat sambal tahaya. Ya dalilnya iyanya fal ya'mal masya'a, maka beramalah. Jadi teu aya istilah tobat sambal. Engko itu geus tobat tapi balik deui tobat. Memang sifat manusia begitu, terlalu berat tantangannya. Terlalu berat tantangannya. Itu tantangan ada di poin jurang jalan terjal 4, 5, 6. Itu berat sekali. Makanya Minhajul Abid ini penting kita untuk bahas ya. Insyaallah besok kita maksimalkan 2 pertemuan lagi ya, malam 28 dan malam 29. Kecuali kalau yang mau malam 30 manggawnya bisa yang malam 30 nah Bapak cenah usah teraskeun deui manggawe nyalira ya. Sebab malam 30 diprediksi tidak ada karena ada yang hari Sabtu kemarin jadi 30 hiji modern. Nah, makanya insyaallah jangan bimbang, jangan ragu hadirin waktu iman, nanti lebaran itu kapan? 1 Syawal itu ya mau riweuh gitu ya. Riweuh di grup Iraha Lebaran. Setiap grup nanya itu ya, Iraha Lebaran 1 Syawal gitu. Jangan banyak ini ya. Nunggu saja nanti di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu nunggu, kalau ada yang lihat hilal Ahad bukan Sabtu, Ahad. Hari Ahad nanti lihat ada yang melihat hilal berarti Senin tanggal 3 teh. 3 ya. Apakah Senin nanti Idul Fitri berarti ada yang lihat hilal. Kalau tidak ada yang lihat hilal berarti Selasa. Ngan jadi aneh, yang Sabtu mah berarti 31 hari dalam kalender Islam tidak ada. Jadi kemungkinan besar hari Ahad ada yang melihat hilal. Kemungkinan besar. Tidak usah berdoa lah. Kalau doakannya sehingga tidak usah, biarkan saja.
Tapi yang jelas itu akan melihat hilal. Jadi Senin itu insya Allah itu Idul Fitri. Tapi yang jelas kita harus memaksimalkannya. Jangan terjebak nanti ini ada injure time gitu. Waktu yang sangat sedikit yang harus kita maksimalkan supaya goal. Goal apa? Goal amal soleh kita. Hari ini malam 27, silahkan banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah akan jadikan malam ini tercatat sebagai Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.